Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Medlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Salah satu penyakit yang kayaknya bikin banyak orang worry ketika kambuh adalah asma ya. Karena kalau udah jadi asma tuh kambuh gitu ya, tuh orang bisa bener-bener sesak napas kalau lagi beraktivitas. Bayangin lagi beraktivitas, apalagi mungkin yang lagi di tempat yang tinggi gitu ya, atau lagi berkendara dan lain sebagainya. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Kambuhnya bisa apa ya? Bisa ya ringan, sedang, bahkan sampai berat. Bahkan sampai sekarang mungkin kalau Anda googling gitu ya, searching di internet, apa sih sebenarnya penyebab kenapa seseorang bisa mengalami asma, itu kayak masih unidentified ya. Maksudnya belum ketemu faktor risiko yang jelas banget gitu, bahwa oke, ketika terjadi ini maka akan terjadi asma. Nah, ini masih belum jelas. Tapi apapun penyebabnya, ketika memang sudah terjadi harus ditangani dengan baik. Jangan sampai terjadi komplikasi, karena kalau tidak tertangani pasti bisa berakibat fatal. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar waspada komplikasi asma. Nah, ngomong-ngomong tentang asma, kita bahas terlebih dahulu ya beberapa mitos fakta seputar asma. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Penggunaan inhaler katanya bisa menyebabkan ketergantungan. Gini, orang-orang yang punya riwayat asma pasti ya hampir 100% mungkin ya, mereka akan membawa inhaler di tasnya atau di sakunya dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya fungsi dari inhaler? Mungkin banyak Anda yang berpikir kayak di inhaler itu, di alatnya itu, di dalamnya ada apa ya gitu. Tapi intinya apapun yang ada di dalamnya gitu, ini adalah alat untuk membantu orang-orang penderita diabetes lagi asma gitu ya, yang lagi kambuh. Ketika terjadi asma itu bisa bantu untuk bernapas, karena memang alatnya berfungsi untuk membantu mereka bernapas. Bayangin kalau kita lagi kena asma gitu ya, itu kan pasti kayak napasnya susah. Nah, inhaler ini berfungsi untuk membantu pernapasan gitu ya. Mungkin sampai mengik-mengik seperti itu ya. Nah, tapi yang jadi concernnya orang banyak adalah ketika once ada orang pakai inhaler, maka mereka akan ketergantungan dengan inhaler. Karena apa? Karena sekali mereka kambuh, mereka akan butuh inhaler. Tanpa inhaler mereka nggak akan bisa bernapas. Nah, ini yang berbahaya. Nah, apakah sebenarnya inhaler ini adalah menyebabkan ketergantungan atau sebenarnya adalah kebutuhan? Karena memang harus dipakai untuk penderita asma. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Anak penderita asma juga katanya akan mengalami asma. Nah, ini gimana ya, nggak tahu kebetulan atau enggak. Kebetulan teman saya ini penderita asma gitu ya. Terus kemudian kebetulan juga anaknya itu mengalami asma. Nah, apakah ini menjadi tanda bahwasannya ketika ada seorang orang tua yang punya asma, ini pasti anaknya juga akan mengalami asma gitu ya. Ini secara genetik menurun atau sebenarnya tidak ada hubungannya secara genetik. Maksudnya asma ini tidak bersifat herediter dari orang tua ke anak. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya adakah hubungan ketika orang tua atau mungkin di ring satunya lah ya, di circle satunya si keluarga ini terus kemudian punya keturunannya juga pasti akan mengalami asma atau enggak, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Asma mudah kambuh kalau lagi berada di tempat lembab. Nah, mungkin Anda akan sering menemukan atau pas lagi di tempat yang lembab dan kebetulan Anda punya riwayat asma gitu ya. Nah, nggak tahu karena kemakan omongan kali ya, atau kemakan karena artikel-artikel gitu ya, atau memang karena memang benar-benar fakta ketika ada orang yang punya riwayat asma terus berada di tempat yang lembab, itu asmanya akan kambuh. Ya bayangin aja gini ya, kita nggak ngomongin asmanya dulu deh gitu. Di tempat lembab itu kan kerasa kayak agak susah ya gitu ya untuk bernapas, karena kondisinya yang lembab seperti itu. Nah, apakah kelembapan ini yang akhirnya membuat orang yang sudah punya riwayat asma akan mengalami kambuh asmanya di tempat tersebut, dan apakah akan sembuh ketika keluar dari tempat yang lembab tersebut? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Rebahkan badan ketika asmanya kambuh. Nah, gini, orang kan kalau asma kambuh apa sih yang terjadi? Susah napas, betul ya? Nah, susah napas ini menjadi salah satu indikasi orang ketika lagi berdiri mungkin. Nah, akhirnya salah satu hal yang disarankan ketika asmanya kambuh adalah dengan merebahkan atau tidur gitu ya.
terlentang gitu ya. Nah ini yang disarankan. Tapi apakah ada hubungannya ketika orang lagi asmanya kambuh terus mereka merebahkan badan gitu ya. So otomatis kan kayak sejajar gitu ya. Posisi antara kepala dan badan, perut dan dada dan lain sebagainya ini akan sejajar. Nah apakah posisi ini yang paling ideal ketika orang kambuh asmanya sehingga membuat jalur pernapasan itu jauh lebih mudah gitu ya, karena kan orang asma pasti sesak napas. Nah apakah dengan posisi yang terlentang seperti ini atau rebahan ini memudahkan orang untuk bisa lebih mudah bernapas? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Nah ini dia, penderita asma katanya nggak boleh olahraga. Nah olahraga ini kan di satu sisi memang baik untuk kesehatan. Lari, jogging, berenang, apapun jenis olahraganya itu baik untuk kesehatan. Tapi gini, kalau Anda olahraga, apa sih yang biasa Anda alami? Itu pasti agak ngos-ngosan ya gitu. Karena apa? Karena memang ada intensitas ya di tubuh kita untuk bergerak dan lain sebagainya. Nah, yang ditakutkan adalah ketika orang dengan riwayat asma berolahraga, mungkin pas olahraganya nggak kerasa apa-apa, tapi pas selesai olahraganya kan kerasa capek, kerasa ngos-ngosan. Nah ini kan berkaitan erat dengan sistem pernapasan. Nah, apakah penderita asma tidak boleh berolahraga atau boleh? Cuman mungkin dengan catatan beberapa jenis olahraga dengan intensitas yang ringan. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar asma. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos fakta seputar asma. Dan memang kebetulan hari ini Selasa tanggal 2 Mei ya. Ini kebetulan di hari Selasa di minggu pertama bulan Mei adalah hari asma sedunia. Makanya hari ini kita membahas seputar asma. Nah untuk mengonfirmasi tadi itu beneran fakta atau mitos belaka seputar asma telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Heza Bigita SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Heza, apa kabar? Selamat pagi, baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kan kebetulan dengan diperingati sebagai hari asma sedunia yang jatuh pada hari Selasa pertama di minggu pertama di bulan Mei seperti itu. Nah kalau kita ngomongin asma kan mungkin banyak yang agak menyempelekan gitu ya dok. Kayak ya asma aja lah gitu. Kalau pakai inhaler udah that's it gitu ya. Tapi banyak sekali orang yang udah kemakan omongan. Nggak tahu omongannya ini benar fakta atau mitos belaka. Nah sebelum kita bahas tentang asmanya dan komplikasinya, kita bahas terlebih dahulu mitos faktanya ya dok. Yang pertama itu katanya penggunaan inhaler katanya bisa menyebabkan ketergantungan. Kenapa? Karena banyak orang yang gini, mereka kemana-mana asma bawa inhaler di tasnya atau di sakunya segala macam. Sehingga orang berpikir, oh berarti kamu ketergantungan. Tapi kan mungkin agak sedikit beda ya antara ketergantungan sama kebutuhan gitu ya dok ya. Karena once kambuh di jalan, nggak ada alat bantuan apa-apa, so mereka butuh inhalernya dong. Sebenarnya penggunaan inhaler itu menyebabkan ketergantungan atau nggak sih dok? Oke, pertama memang seperti yang dikatakan tadi, mitos dan fakta itu sangat mempengaruhi pengobatan asma. Betul. Karena dengan mengetahui, pasien asma bisa mengetahui tentang penyakitnya, itu akan meningkatkan keberhasilan untuk mengontrol penyakitnya. Ya, itu memang jadi sangat tepat pada kesempatan ini mitos dan fakta kita bisa luruskan. Nah, untuk mitos yang pertama, apakah asma itu ketergantungan inhaler? Mungkin itu ya, Raden. Sebelumnya kita harus tahu definisi asma dulu. Asma itu adalah penyakit inflamasi atau peradangan, bahasa awamnya, yang berjalan kronik. Kronik itu selalu ada peradangannya dan bisa dipicu oleh faktor pencetus. Dan biasanya bervariasi setiap orang. Faktor pencetusnya bisa apa saja. Dan memang biasanya kambuh di malam hari, di dini hari, tergantung faktor pencetusnya apakah bisa dikontrol atau tidak. Dan memang penyakit asma itu karena penyakit kronik, sehingga penyakit ini selalu membutuhkan pengobatan yang tepat di samping menghindari faktor pencetus itu. Jadi mungkin tidak tepat dikatakan ketergantungan, tapi memang pasien membutuhkan pengobatan yang teratur
Dan juga pengobatannya juga sebenarnya nanti di sini perlu edukasi ya. Jadi memang tidak sekedar memberikan obat saja, tapi pasien perlu edukasi, perlu juga tahu tentang penyakitnya. Jadi bukan tergantung, tapi banyak yang harus dilakukan untuk mengontrol asma sehingga asmanya tidak kambuh dan seperti tidak mempunyai asma. Jadi bukan ketergantungan, tapi memang karena penyakitnya kronik. Jadi tidak bisa sembuh dan bisa dipicu oleh faktor pencetus kapan saja, bervariasi sehingga tetap memerlukan pengobatan yang teratur, tergantung dengan derajat asmanya. Seperti itu, Raden. Oke. Jadi memang untuk kebutuhan si pasien ini sendiri ya, ketika sewaktu-waktu kambuh, nah adalah inhaler untuk membantu gitu ya. Jadi bukan ketergantungan, tapi memang karena kebutuhan. Oke, sudah terjawab ya pemirsa ya. Bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Kita lanjut yang kedua ya dok ya. Nah ini juga nih kadang-kadang kebetulan tuh nggak tahu ini jadi fakta atau mitos belaka. Kebetulan tuh aku punya teman dok gitu ya. Nah dia punya anak dan ternyata anaknya teman saya ini asma, anaknya juga kebetulan asma. Nah apakah memang semua orang tua yang punya riwayat asma ketika punya anak, anaknya pasti akan mengalami asma juga atau tidak semua tapi kemungkinan ada atau gimana dok? Iya. Asma itu memang ada faktor genetik dan juga ada faktor lingkungan. Dan memang makin misalnya kedua orang tuanya mempunyai asma, makin tinggi risiko saja untuk menderita asma pada anaknya atau misalnya cucunya, keturunannya gitu. Tapi ada juga yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Seperti misalnya asap, polusi, ya, merokok, seperti gaya hidup lah. Seperti itu, dan juga kemungkinan pekerjaan juga bisa mempengaruhi. Tapi memang secara genetik anak-anak yang orang tuanya ada asma memang mempunyai risiko lebih tinggi terkena asma. Apalagi kalau nanti mungkin kan sudah ada let's say kayak bibit-bibitnya gitu ya dok ya di anak ini. Nah nanti kalau ada faktor pencetusnya lagi, nah bisa jadi muncul beneran asmanya gitu ya. Makanya mungkin harus diketahui lebih awal kalau memang orang tuanya punya riwayat asma gitu ya dok misalnya ya. alergi pada makanan tertentu yang diturunkan itu namanya atopi. Ya, atopi itu alergi orang tuanya misalnya alergi debu, anaknya alergi sama udang. Nah itu atopi sign. Nah itu memang kecenderungan untuk mempunyai asma secara genetik. Oh, memang harus di screening dari awal ya. Orang tua punya ada alergi apa, atopi apa, ini anaknya bisa nurun dan bisa berujung pada asma gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Nah ini katanya mudah kambuh nih asmanya kalau orang dengan riwayat asma itu ada di tempat-tempat yang lembab. Gimana tuh dok? Ya seperti tadi dikatakan bahwa asma itu adalah inflamasi atau peradangan kronik. Jadi bisa kambuh kalau sesuai dengan faktor pencetus. Jadi bisa saja kambuh kalau memang faktor pencetusnya udara yang lembab. Karena itu mempengaruhi saluran napasnya untuk bereaksi secara hipersensitif. Jadi asma itu memang disebut juga penyakit hipersensitif saluran napas. Tapi tidak semua orang. Ada yang dipicu oleh depresi atau ansietas, ya, kecemasan. Ada yang karena kelelahan, ada yang karena debu, dingin. Jadi tidak harus kelembaban saja. Tapi beberapa orang yang memang sensitif terhadap perubahan kelembaban osmolalitas udara sehingga mempengaruhi kelembaban di dalam saluran napas bisa memicu asmanya kambuh. Jadi sebenarnya pada beberapa orang tertentu aja sesuai faktor pencetus mereka masing-masing. Oke. Berarti sebenarnya asma itu sistem pernapasannya kayak di tempat yang lembab, bisa jadi orang yang punya riwayat asma ada dua orang gitu ya, ada satu ketika di tempat yang lembab, satunya kambuh, satunya enggak, karena mungkin berbeda-beda gitu ya, cara merespons sistem atau saluran pernapasannya gitu ya dok ya. Betul. Jadi tidak melulu semua orang yang punya asma ketika di tempat lembab akan kambuh, enggak juga ya, karena beda-beda ya. Tergantung faktor pencetus mereka masing-masing. Makanya tadi dikatakan peradangan kronik itu bervariasi. Intensitas, waktu, dan gejalanya tergantung orang per orang. Ya, karena memang derajat asma juga sangat bermacam-macam. Ada yang terkontrol, tidak terkontrol. Kalau misalnya rajin memakai obat-obatan sesuai yang disarankan dokter, walaupun faktor pencetusnya kelembaban, belum tentu kambuh. Asal memakai obat-obatan dengan teratur. Dan memang tetap sih, asma itu nomor satu adalah avoidance. Menghindari faktor pencetus ada nomor satu. Kemudian yang kedua, nanti dokter akan melihat apakah perlu pengobatan
yang rutin ya, kalau udah asmanya persisten itu derajatnya juga nanti dokter akan lihat apakah memerlukan pengobatan pengontrol. Kan pengobatan asma ada 2 ya, pelega dan pengontrol. Seperti itu Raden. Jadi belum tentu kambuh sih kalau udara kembang. Belum tentu juga kalau mereka mengonsumsi obat secara rutin dan teratur gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Rebahan badan ketika asmanya kambuh itu katanya bisa membantu lebih mudah untuk bernapas. Betul nggak sih dok? Ya, saat asma itu kambuh itu sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Jadi saat itu saluran napas kita menyempit. Karena sebenarnya tubuh kita saat itu lagi berusaha untuk menghilangkan faktor pencetus yang mengganggu. Makanya disebut hipersensitif. Buat orang si debu itu nggak apa-apa, buat si pasien apa-apa. Sehingga saluran napasnya menyempit, kemudian keluar si lendir-lendir, kemudian bengkak. Jadi maksud dia sebenarnya untuk mengusir. Ya, makanya disebut hipersensitif. Ya, jadi saat itu oksigen pasti saluran napas menyempit, oksigen nggak masuk dong, berkurang. Betul. Itu sebabnya sensasi sesak dirasakan oleh pasien itu pada asma yang agak berat. Tapi kalau cuma yang ringan biasanya cuma batuk-batuk bisa sih ya. Nah tergantung. Kalau misalnya lagi sesak itu kan membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah saat pasien berbaring, kebutuhan oksigennya juga otomatis akan berkurang sih. Karena kan aktivitasnya kita kurangi. Betul. Ya bisa sih membantu, tapi tergantung derajat asmanya juga. Kalau memang kalau masih ringan oke ya? Betul, kalau ringan sebenarnya dengan atau tanpa pengobatan asma itu bisa hilang loh. Misalnya ada debu lewat, nah dia kambuh sebentar, kemudian debunya hilang. Udah? Betul, dia pergi ke tempat yang udara lebih nyaman, enak ya. Bisa hilang, reversible. Itu sebabnya asma disebut penyakit yang reversible. Bisa sembuh dengan atau tanpa pengobatan sekalipun, tergantung derajat asma. Tapi pada beberapa asma yang kambuhnya berat sekali, misalnya tidak taat pengobatan, atau faktor pencetusnya sangat berat, misalnya ada infeksi paru, misalnya COVID. Nah sehingga asmanya tercetus, COVID-nya belum hilang, si asmanya kambuh terus dong. Nah itu tentu saja tidak bisa dengan cuma berbaring ya, nanti dokter juga akan lihat. Makanya tanda bahaya pun harus diketahui oleh pasien asma ya. Kapan sih harus ke pusat kesehatan ya, misalnya ke puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit ya. Tanda-tanda bahaya kalau sesaknya kok nggak hilang-hilang, dengan obat-obatan yang ada di rumah tidak hilang, kok kulit tambah biru, ada penurunan kesadaran, kok jadi tambah kencang denyut nadinya, mungkin keluarga akan ini ya lihat ya. Denyut napasnya juga tambah berat gitu ya. Kemudian juga kelihatan biru yang seperti tadi saya bilang, tidak sembuh-sembuh dan kelihatan menjadi tambah berat tanpa dengan obat yang ada, sebaiknya ke rumah sakit. Segera berobat gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Olahraga itu kan penting untuk kesehatan, tapi khusus untuk pasien asma nih, katanya nggak boleh berolahraga. Olahraga itu kan bikin kita ngos-ngosan. Sementara orang asma itu kan paling anti ngos-ngosan karena takutnya asmanya kambuh. Betul nggak sih? Ada hubungan nggak? Ya, sebenarnya ini juga ya itu tadi kalau gitu. Jadi sebenarnya kalau asmanya terkontrol dengan baik, tentu saja bisa. Bahkan latihan itu meningkatkan menurunkan kejadian kekambuhan asma loh. Ya dari penelitian latihan atau olahraga sesuai dengan kapasitas si pasien akan menurunkan derajat kekambuhan, beratnya serangan, frekuensi serangan, jadi jarang kambuh. Kalau justru rajin latihan, tapi tentu saja disesuaikan dengan kondisi pasien, ya. Misalnya untuk awal-awal latihan seperti apa yang pasiennya butuhkan, ya. Misalnya senam ringan saja di tempat saja, atau asmanya kita kontrol dulu dengan baik, baru mulai melakukan sesi-sesi latihan. Ada namanya senam asma loh. Bisa di YouTube nanti boleh boleh dilihat, banyak sih di beberapa kita bisa cari sendiri senam asma dan mungkin bisa dilatih sendiri di rumah. Nah itu sangat baik untuk mengontrol asma pada pasien-pasien gitu. Ada juga. Tapi tentu saja harus misalnya sebaiknya kalau khawatir tanya dulu deh ke dokter. Dok, sebaiknya olahraga macam apa sih yang harus tergantung sih intensitas. Tapi sebenarnya itu juga mitos aja. Jadi memang boleh asal terkontrol dan intensitasnya harus dikonsultasikan ya supaya tidak berlebihan. Jangan juga latihannya olahraga kayak atlet, enggak juga ya dok ya. Oke dokter, ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang asmanya di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang. Saat ini kita masih membahas seputar tema asma ya. Apa yang akan terjadi kalau asmanya nggak diobati atau ditangani dengan benar, komplikasinya bisa jadi apa aja. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar asma, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Masih bersama dengan Dr. Heza Bigita SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah sempat disinggung tipis-tipis ya seputar asma. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin asma, itu pernah ya dok ya, aku tuh browsing penyebab asma itu katanya masih belum jelas. Maksudnya kayak apa ya bahasanya, unidentified banget. Maksudnya bisa jadi random, bisa jadi beda-beda, tidak bisa ditentukan bahwa oh ini, kalau let's say kayak diabetes kan karena gula, insulin gitu. Tapi kalau asma itu kayak apa sih dok sebenarnya penyebabnya? Iya, sedikit tadi sudah dibahas sih ya, definisi asma dari biasanya kalau kami bacanya di JINA, namanya ada kepustakaannya, literatur dan jurnal. Definisi kita kembalinya pada definisi itu adalah peradangan. Jadi terjadi peradangan yang kronik itu berlangsung sepanjang hidupnya, tapi bisa bervariasi, tergantung intensitas dan waktu, dan bisa dipicu oleh faktor pencetus. Jadi memang ada dari salah satu kepustakaan dikatakan ada 80 gen yang melibatkan reaksi saat si pasien terpapar faktor pencetus sehingga terjadi peradangan yang terus-terusan berlangsung seperti itu. Jadi saat terjadi kekambuhan, terjadi radang di saluran napas sehingga saluran napasnya edem, bengkak, kemudian mengeluarkan lendir, kemudian juga menyempit. Nah, itu faktor pencetusnya itu bervariasi memang ya, tergantung pasiennya sendiri. Misalnya tadi obat-obatan juga bisa, latihan yang terlalu seperti exercise induced asthma itu adalah olahraga yang bisa memicu asma pada beberapa anak ya. Kemudian juga debu, dingin. Jadi memang faktor pencetusnya bisa bermacam-macam. Tapi memang dasar patogenesisnya adalah peradangan saluran napas yang dipicu oleh faktor pencetus dan berjalan kronik. Oke, inflamasi peradangan tadi juga sempat disebutkan juga hipersensitif ya dok ya. Ketika ada faktor pencetusnya, dia akan saluran pernapasannya akan menyempit terus keluar lendir. Nah, lendir ini kan sebenarnya kita tahu ya, ini fungsi di dalam tubuh kayak orang lagi pilek aja itu sebenarnya untuk menangkap si virus dan lain sebagainya untuk dikeluarin lagi. Itu kan respons tubuh secara alami kan seperti itu. Berarti orang yang mengalami asma itu pasti akan seperti itu. Maksudnya dalam artian apapun faktor pencetusnya yang akan terjadi pada saluran pernapasan adalah terjadi inflamasi karena menyempitnya tadi, keluar lendir karena hipersensitif tadi dok. 100. Jadi memang seperti yang tadi dikatakan sensitif. Kalau debu, sebenarnya batuk itu adalah defense mechanism kita. Itu refleks pertama yang paling penting kan. Coba bayangkan kalau kita nggak bisa batuk, kalau kita keselak kerupuk, terus kita tiba-tiba langsung batuk. Nah, itu sebenarnya sangat baik. Kalau nggak, apa yang terjadi pada saluran napas kita? Numpuk dong benda asing banyak banget, ya kan? Nah, tapi pada orang asma, debu sekecil apapun kalau memang faktor pencetusnya itu bisa memicu sensitivitas yang berlebihan. Jadi lendirnya kebanyakan. Kalau kita mungkin kalau ada debu dikit yang pembangunan jalan, kita pasti batuk kan, terlalu banyak kan. Nah, itu sebenarnya kita melindungi diri kita sendiri. Tapi orang asma sangat berlebihan sensitivitas, sehingga bisa seharian tuh saluran napasnya bereaksi. Makanya disebut hipersensitif saluran napas, mengeluarkan lendir, menyempit, edem. Tapi nanti kalau dengan berjalannya waktu bisa sembuh sendiri sih. Kalau dia nggak lewat jalan itu lagi, misalnya kan besoknya, atau rumahnya sudah tidak renovasi lagi. Misalnya kalau faktor pencetusnya debu ya. Jadi sensitif. Misalnya orang lain debu paling sebentar aja batuk, kalau orang asma bisa sensitivitasnya tadi berjalan lebih hebat dan lebih lama. Padahal sebenarnya batuk seperti tadi kita bilang adalah respon yang normal terhadap benda asing apapun yang masuk ke kita. It's normal banget. Tapi kalau berlebihan jadi nyusahin tuh sama si pasiennya. Okay. Perlu pengobatan. Oke. Dok, ini juga yang menarik adalah ketika orang mengalami asma gitu ya.
ini kan proses yang panjang. Tadi dokter menyebutkan kronik seperti itu ya. Nah kalau untuk yang sifatnya herediter, menurun secara genetik, itu memang sudah harus diwaspadai karena mungkin si anak punya faktor risiko gitu ya. Jadi mungkin karena bapak ibunya punya riwayat asma, oke kita periksain dari awal nih gitu ya. Siapa tahu punya alergi atau atopi gitu ya. Yang akhirnya anak bisa berisiko mengalami asma juga. Nah, ada nggak sih kasus karena ini sifatnya kronik ya dok ya? Kadang-kadang kronik kan agak susah didetek dibandingkan dengan penyakit yang akut gitu ya. Karena akut bisa langsung kelihatan. Kalau yang kronik kan butuh waktu tahunan bahkan puluhan tahun seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah ini punya bibit ke depan menuju ke asma yang kronik ini, bisa nggak sih atau nggak akan bisa karena yang kronik ini nggak akan bisa didetek dari awal banget dok? Ya. Kalau biasanya perjalanan penyakitnya seperti ini, orang tua akan membawa anaknya sih, dok kenapa jadi kok anak saya sering batuk ya, nah seperti itu kan, jadi penyebab batuk itu bisa ribuan dong, ya, nah itulah di situ dokter akan seperti biasa wawancara medis, ya kan? Nanti di kapan saja batuknya gitu. Jadi memang biasanya sudah ada keluhan sih. Ya kan? Itu dari anak-anak udah kelihatan? Dari anak-anak. Nanti dokter akan, dokter anak ya, biasanya akan wawancara medis dulu, akan dilihat dulu kapan batuk timbul, seberapa berat batuk, ada gejala yang lain atau tidak. Terus kemudian perlu pemeriksaan fisik, ya dokter akan mendengarkan. Seperti yang tadi saya bilang, ada gejala seperti penyempitan kan, ada bunyi nggak? Itu saluran napas yang menyempit sehingga udaranya jadi melewati saluran yang sempit. Jadi bunyi dong, yang gitu. Nah, itu nanti dokter juga pemeriksaan fisik akan lihat. Ya kan? Kemudian ada penyakit penyerta yang lain dari pemeriksaan fisik, baru kemudian masih perlu lagi pemeriksaan penunjang. Jadi nanti sebenarnya dokter akan melakukan pemeriksaan, kemudian juga wawancara orang tuanya. Apakah ada orang tua faktor genetik, ya, misalnya nenek kakek ada asma nggak, ada alergi nggak, nanti dokter akan menarik kesimpulan sih sebenarnya. Dan pengobatannya akan disesuaikan dengan derajat asma. Asma itu ada derajat loh. Okay. Ya, dan misalnya tidak semua harus pakai inhaler, tidak semua harus pakai pengontrol atau pelega. Tergantung derajat kekambuhan asma dan beratnya asma. Nanti akan dilihat berdasarkan pemeriksaan itu. Nah, nanti kita setelah break akan membahas derajat asma itu stagingnya seperti apa gitu ya dok ya. Kan selama ini mungkin kita taunya yang ringan, sedang, berat. Nah untuk mengetahui ini, karena sifatnya kronik, bagaimana nih untuk tahu di awal-awal kan pasti kalau yang berat tidak langsung berat ya dok ya. Pasti karena stagingnya ini menuju derajatnya agak berbeda. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar asma, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar asma dan komplikasinya ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Heza Bigita SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sebelum break ngomongin derajatnya gitu kan. Nah, kalau untuk derajatnya ini sendiri, sebenarnya bagaimana untuk menentukan? Pasti dari screening awal dong kan, untuk mendiagnosis bahwa oh ini derajatnya ringan, sedang, berat seperti itu. Nah, karena ini sifatnya kronik, nggak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pasti kan proses perjalanannya panjang tuh dok. Untuk mengetahui apakah dari awal bisa jadi ini ringan gitu ya. Tapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu karena satu dan lain hal, ini bisa jadi ke sedang bahkan ke berat atau gimana dok untuk derajatnya sendiri? Ya, derajatnya sebenarnya bisa di banyak kriteria. Ada yang asma terkontrol total sebagian atau sama sekali tidak terkontrol. Ada juga yang asma persisten atau intermittent, persisten ringan, sedang, berat. Nah itu biasanya terapinya di situ berdasarkan derajat itu. Itu yang stabil. Tapi kalau yang sedang dalam serangan, asma akut berat, sedang, ringan. Jadi nanti kalau pasien datang, dokter akan lihat ini akut atau sebenarnya stabil, cuma jadi sering merasakan gangguan asma. Nah biasanya pasien akan ada derajat kontrolnya ada, seperti kuesioner. Jadi secara subjektif pasien nanti akan mengisi kuesioner yang akan memperlihatkan apakah asmanya itu sudah terkontrol atau belum.
Nah, nanti kemudian dokter akan menderajatkan lagi persisten, ringan, sedang, berat, dan dari situ nanti akan terapinya disesuaikan dengan asma intermittent, persisten, ringan, sedang, atau berat. Gitu. Apakah dan 2 macam terapi asma itu adalah dengan obat atau tanpa obat, atau yang non medikamentosa. Dengan obat ya tadi pelega dan pengontrol, dan terapi yang non farmakologi seperti olahraga yang tadi sebutin ya, menghindari faktor pencetus, berhenti merokok, pola hidup sehat, itu salah satu terapi juga yang harus dilakukan oleh pasien. Jadi memang banyak sih terapi-terapi yang akan dokter rencanakan untuk pasiennya sesuai dengan derajat asmanya tadi. Oke, tadi dokter sempat menyebut ada yang akut gitu dok. Oh, iya. Akut itu benar-benar tidak ada keluhan asma sebelumnya tiba-tiba muncul atau gimana sih dok? Ada peningkatan gejala. Jadi perburukan, misalnya yang sesaknya kalau ringan, sedang, berat ya, misalnya ringan nih, misalnya pasien datang ringan itu seperti masih bisa satu kalimat dia ngomong, pasiennya bicara, dok saya kok sesek ya rasanya berat, nah itu biasanya dokter oh ini ringan nih, nadinya juga biasanya nggak terlalu cepat di bawah 100, jadi nanti dokter akan periksa pemeriksaan fisik, terus napasnya juga nggak lebih misalnya dari 30 kali per menit, misalnya itu ringan. Nah kalau sudah berat ngomong satu kata pun susah, kemudian pasiennya duduk supaya dia tidak terlalu sesak, kalau berbaring dia tambah sesak biasanya. Nah itu derajat asmanya berat. Dan akhirnya ada yang namanya life threatening asma. Asma yang mengancam nyawa. Nah itu kadang-kadang didengarkan saja sudah tidak ada bunyi. Karena saluran napasnya total menutup. Itu benar-benar yang totally. Tapi ya jarang sebenarnya, apalagi saat ini di mana fasilitas kesehatan seharusnya sudah lebih menjangkau ya ke masyarakat kita, tapi bisa saja terjadi seperti itu. Oh, mungkin ada kasus serangan asma yang mengancam nyawa, itu namanya asma mengancam nyawa. Nah, jadi ada asma yang stabil. Jadi stabil itu biasanya nanti dokter akan derajatkan dengan terkontrol atau tidak terkontrol, terkendali atau tidak terkendali. Dok, aku kok jadi sering pakai obat ini ya, kalau nggak pakai ini kok kayaknya berat napas. Nah, itu asma yang stabil tapi terkontrol sebagian. Misalnya, nah ini biasanya nanti asmanya persisten, ringan, sedang, berat, nanti akan kita kasih pengontrol. Pengontrol itu adalah obat-obat anti peradangan. Tadi seperti yang tadi disebutkan, definisi asma adalah penyakit peradangan. Jadi obat-obatnya itu adalah anti radang, ya. Dan biasanya kita berikan inhaler. Kenapa? Inhaler itu dosisnya 1/1000 dosis telan. Jadi don't worry, ya jadi sangat aman ya. Dan nanti cara pemakaian yang benar akan menentukan keberhasilan pengobatan asma dan menurunkan efek-efek samping obat. Karena sebenarnya orang-orang asma itu sudah sangat dipikirkan pengobatan jangka panjang kan, seperti tadi kronik itu jangka panjang dia peradangannya, sehingga obat-obatannya itu tidak boleh menimbulkan efek samping seharusnya kalau dipakai dengan benar. Dan obat-obat inhaler itu dia dosisnya jauh di bawah obat telan gitu. Tapi kapan perlu, nah itu nanti dokter akan menyesuaikan dengan derajat pasien, derajat asmanya, terkontrol, tidak terkontrol, persisten, ringan, sedang, berat, itu Raden. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan saya, di dalam inhaler itu sebenarnya ada apa sih? Kan mungkin banyak orang yang nggak asma kan nggak ngerti, maksudnya ada kan tadi 1/1000 ya dari dosis oral seperti itu. Itu di dalamnya ada apa sih? Atau cuma alat aja untuk mengatur pernapasan atau sebenarnya ada apa gitu dalamnya dok? Ya ini juga perlu diluruskan ya, inhaler itu sebenarnya isinya sebenarnya ada untuk pelega, jadi melebarkan saluran napas. Jadi saat serangan menolong sesak, mengobati sesak. Tapi ada juga yang isinya anti-inflamasi, anti radang yang harus dipakai, sesak tidak sesak harus dipakai. Nanti dokter akan kasih apa yang diperlukan oleh pasien. Apakah asmanya intermittent sehingga cuma memerlukan pelega atau bronchodilator saja, jadi melebarkan saluran napas saja, namanya beta 2 agonis. Tapi ada juga yang memerlukan obat-obatan anti peradangan yang juga diperlukan setiap saat sesak tidak sesak dipakai. Nah itu adalah isinya anti peradangan. Dan biasanya ada kombinasi di dalamnya. Anti radang ini apakah memerlukan kortikosteroid atau obat-obatan yang lebih menekan inflamasi. Nah itu nanti disesuaikan oleh dokter, gitu, sesuai dengan derajatnya.
Oke. Ini akan sesuai, maksudnya semuanya akan sesuai dengan derajat dari si pasien ini sendiri. Maksudnya nggak bisa dipukul rata seperti itu ya. Nah, kalau yang menjadi pertanyaan juga adalah asma gitu ya. Ini kan ya orang bisa hidup karena orang bisa masih hidup karena masih ada nyawa dan bernapas. Sementara tadi dokter menyebut ada life threatening asma yang bisa mengancam jiwa. Nah, ini kan menjadi yang sangat ya ujung-ujungnya kan adalah masalah mengancam nyawa atau enggak seperti itu dok ya. Nah kita beralih ke komplikasinya gitu. Kalau akhirnya orang dengan riwayat asma, ya kita ngomongin dari sisi ya lokasi, edukasi, kelas sosial mau tidak mau harus diakui, apalagi coverage area di Indonesia yang terlalu besar gitu. Ketika mereka sebenarnya mengalami asma tapi nggak tahu kalau itu asma dan tidak tertangani dengan baik. Sebenarnya apa sih hal-hal yang bisa menjadi komplikasi ketika asma ini tidak tertangani dengan baik? Apalagi kalau kita ngomongin derajat ya, mungkinkah dari derajat yang ringan karena tidak tertangani dengan baik, komplikasinya bisa jadi sedang, bisa jadi berat dan akhirnya tadi life threatening asma yang bisa mengancam jiwa, dok. Ya. Sebenarnya kalau bicara soal komplikasi, ada komplikasi jangka pendek, jangka panjang, ya. Saat serangan berat misalnya life threatening asma yang mengancam jiwa itu komplikasinya gagal napas. Ya kan, jadi otak nggak dapat oksigen dong ya. Jadi saluran napasnya itu sangat menyempit karena peradangannya sangat hebat. Misalnya alergi karena udang. Itu respons yang hipersensitif ya, tadi betul, ya. Alergi udang nih, tapi nekat makan udang banyak banget misalnya ya, karena ya mungkin saat itu tidak terkontrol, jadi makan udang kebanyakan misalnya, sehingga saluran napasnya sangat menyempit. Nah itu life threatening, itu gagal napas. Atau usaha napas yang luar biasa karena saking sesaknya itu bisa namanya pneumotoraks. Pasiennya itu saat serangan ya, komplikasi saat serangan. Jadi si parunya kempes. Nah itu makin menambah derajat. Itu perlu pertolongan yang lebih lagi. Selain obat-obatan asma, udaranya harus kita keluarkan, membantu yang keburu sudah ada di dalam paru karena komplikasi itu. Kemudian bisa infeksi paru juga, ya. Jadi itu infeksi saat serangan. Tapi komplikasi. Kalau komplikasi jangka panjang bisa saja bisa depresi, ansietas, karena kan mau kerja kalau tidak tertangani dengan baik nggak bisa, ya kan? Aduh takut. Nah itu lama-lama mengganggu performance di tempat kerja. Anak yang mau ujian nggak bisa belajar malamnya. Itu kemudian gagal tumbuh karena kan kurang oksigen. Ya bisa saja kalau tidak tertangani dengan baik. Dari anak-anak ya, itu ya? Meningkat. Kemudian karena takut bergerak, kalau bergerak jadi sesak, jadi kegemukan, ya meningkatkan. Obesitas juga bisa ya? Bisa, depresi makin ya kan, jadi kayak lingkaran gitu. Waduh. Nah makanya memang perlunya edukasi ya pada pasien-pasien asma ini, padahal sebenarnya sangat sangat mudah ya penanganannya asal kita bisa edukasi pasiennya, ya. Kemudian pasiennya juga compliance itu disiplin, bisa mau menjalankan pengobatan sesuai yang diberikan dokter sehingga tidak terjadi komplikasi jangka pendek, jangka panjang. Nah itu memang harus ada peran dari si pasiennya sendiri untuk disiplin gitu ya dok ya, teratur minum obat dan konsultasi ke dokter gitu ya. Ya satu hal yang penting adalah asma memang seperti dikatakan tadi tidak bisa sembuh, tapi biasanya dokter akan bisa mengontrol asma itu sehingga quality. Jadi sasaran dokter adalah quality of life. Kualitas hidupnya ya. Jadi kalau asmanya terkontrol ya sudah seperti tidak punya asma. Jadi pasiennya bisa belajar, ibu rumah tangga bisa masak, kita bisa bekerja tanpa terganggu, tapi tentu saja dengan pengobatan yang panjang. Oke, dok sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Bondan. Dok saya alumni COVID Delta dok. Semenjak itu saya sering sesak napas sampai mengik maksudnya. Apakah ini bisa tergolong asma? Boleh tolong penjelasannya. Oke, alumni COVID Delta nih dok. Sering sesak napas sampai bengek, gimana nih dok? Termasuk asma bukan? Oh sebelumnya punya asma nggak? Kayaknya sih nggak ada, tapi sejak itu kayak mungkin dia karena sering ke alam bawah sadar, jadi kayak ketika ada sesak dikit dia keinget dejavu masa COVID Delta gitu. Ya. Kalau sebelumnya ada riwayat sensitivitas asma, ada riwayat asma atau sensitif, bisa saja virus itu memicu si asmanya. Memperburuk kondisinya. Betul. Nah biasanya nanti dokter harus lihat lagi sih apakah ini long COVID. Ya kan? Long COVID juga bisa ya? Ada, mirip-mirip kan. Nah
itu nanti dokter akan lihat. Atau sudah terjadi kerusakan-kerusakan yang kita nggak tahu, jadi secara struktural kan bisa aja terjadi fibrosis, penyembuhannya nggak baik. Di paru ya? Ya, ujungnya nggak baik, tapi harusnya tergantung juga sih komorbid, usia, beratnya saat COVID, penanganannya seperti apa ya. Dan jadi harus dilihat lagi apakah itu asma yang jadi kepicu, faktor pencetusnya adalah infeksi ya, atau si long COVID-nya itu gitu. Jadi ada gangguan yang bisa menetap dan biasanya akan membaik sih seiring dengan berjalannya waktu. Kayak seperti luka aja, luka lama-lama dia akan menyembuh. Jadi sementara itu pasti ada gangguan. Oke, Dok, ini kadangkala kalau orang alumni COVID itu ya alumni COVID. Jadi biasanya itu kayak mereka ada perasaan panik juga. Tadi dokter menyebut ada asma. Itu perasaan panik juga bisa kadang-kadang yang sesak biasa jadi dipikirnya asma dan lain sebagainya. Atau COVID-nya kambuh lagi. Padahal itu sebenarnya bukan gitu ya. Karena dari pikiran aja gitu kali ya. Bisa aja. Bisa jadinya stres dan kecemasan. Memicu. Jadi ini rasanya kayak asma gitu ya. Kayak sesak. Ada sesak karena ansietas bukan asma loh. Oh iya. Karena paniknya itu ya. Karena anxiety. Pengobatannya beda. Pengobatannya beda. Itu ke spesialis yang lain ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Heza Bigita SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dok, kita lanjut lagi. Nah, ini kan tadi udah sempat dibahas sih sama dokter, maksudnya kalau asma ini katanya tidak bisa sembuh. Nah, ini kan berarti bisanya terkontrol, dikendalikan gitu ya. Ini juga termasuk dengan derajat yang tadi nggak sih? Kan tadi dokter udah menyebut juga yang kayak kalau kita ngelewatin satu jalan yang berdebu, kita asmanya kambuh. Tapi ketika jalan yang lain yang nggak berdebu, bersih, ini asmanya nggak ada. Itu sebenarnya masuk kategori yang sembuh karena kondisi, atau sebenarnya bisa jadi sembuh total tidak akan kambuh lagi gitu. Atau yang berat itu memang oke ya, kalau berat ini memang mau berdebu nggak berdebu, apa makan ini nggak makan itu juga tetap akan kambuh lagi, atau gimana dok? Iya. Tetap sih biasanya nanti dokter akan lihat derajat asmanya terkontrol sebagian, total atau sama sekali tidak terkontrol, sama sekali terkontrol. Kemudian nanti kalau misalnya dok, kemarin saya lewat jalan berdebu, nanti dokter akan lihat sebelumnya ini sering sesak nggak, sering pakai inhaler. Iya dok, kalau saya nggak pakai kok kayaknya nggak nyaman, nah itu. Nanti derajatnya artinya persisten, tapi dok saya udah lama banget. Nah itu artinya itu asma yang terkontrol sebagian karena ada faktor pencetus yang sangat hebat gitu dan sudah lama tidak menggunakan obat misalnya. Jadi nanti memang perlu wawancara medis sih. Jadi persisten, ringan, sedang, berat atau intermittent. Intermittent itu setahun sekali aja enggak. Ya dengan atau biasanya itu nggak perlu inhaler rutin. Kalau intermittent, iya. Jarang banget nih dok, udah dari SMA kok baru kambuh ya usia 40 misalnya. Bisa selama itu? Bisa. Karena itu biasanya masuk kronik juga nggak sih dok? Ya ada, jadi dia bisa dipicu ya dengan itu intermittent, jadi tidak terlalu sensitif. Jadi kalau pemicunya terlalu besar bisa saja usia tua kambuh. Atau makin usia tua nanti ada yang namanya late onset asma, jadi usia tua muncul asmanya. Ada seperti itu gitu. Dan itu juga lingkungan mempengaruhi sekali. Seperti tadi saya bilang ya, ada genetik dan ada lingkungan yang mempengaruhi. Lingkungan misalnya pekerjaan selama berpuluh-puluh tahun, atau merokok, ya perokok berat, atau situasi lingkungan yang polusinya sangat tinggi. Nah itu bisa memicu asmanya yang sudah terkontrol menjadi sewaktu-waktu muncul. Tapi bisa nggak sih dok, satu asma gara-gara pemicunya A gitu ya, terus kebetulan dia pindah ke tempat yang lain, tiba-tiba ada pemicu lain yang B yang sebenarnya dia tidak terpicu gara-gara itu gitu faktor pencetusnya, tapi karena terlalu terpapar setiap hari sehingga hipersensitivitasnya itu muncul. Itu bisa saja nggak sih? Bisa sih, bisa kalau sangat luar biasa ya ininya, dan kadang-kadang paparannya iya gitu ya? paparannya, dan kadang-kadang ya itu
badan juga bisa bereaksi sangat berlebihan sewaktu-waktu kan. Misalnya kalau ada infeksi tadi sebut, misalnya COVID tadi ya. Jadi asmanya bisa saja yang sudah lama nggak kambuh jadi kambuh. Gitu. Kambuh lagi ya. Karena kan kalau ngomongin COVID kemarin juga ada hubungannya sama paru-paru juga ya kan, sistem pernapasan. Ya, itu kan? seperti ada benda asing kan masuk. Ya. Benda asing masuk kemudian memicu radang di saluran napas kita karena kita berjuang untuk mengeluarkan si virusnya, sehingga si saluran napas kita yang normal saja luar biasa kan mengeluarkannya dengan lendir, batuk. Itu sebenarnya mekanisme kita untuk membersihkan, berusaha eliminate si virus. Ya kan seluruh tubuh kita bekerja itu. Ya. Nah tapi pada orang-orang asma jadinya bisa saja lebih ya. Dia berlebihan. Jadi sesaknya lebih berat, asmanya juga. Padahal virusnya udah nggak ada, udah berhasil dikalahkan. Kan kalau virus 3-5 hari harusnya sudah lebih kalau kita imunnya baik. Ya. Tapi yang ternyata yang timbul ada reaksi responnya yang berlebihan itu. Jadi sesaknya karena asmanya bisa kayak gitu. Bisa ya. Oke. Tapi nanti tapi kalau ngomongin kayak tadi ya, kan asma berarti dia saluran napasnya tertutup sehingga oksigen ke otak. Itu kalau tadi kan ada gagal tumbuh dan lain sebagainya, itu komplikasinya. Tapi kalau untuk ke organnya sendiri kayak di otak, itu bisa menyebabkan kerusakan otak nggak sih, Dok? Karena akhirnya kan oksigennya berkurang lumayan banyak kalau ini akhirnya munculnya sering. Kalau tergantung derajat hipokseminya sih. Kalau misalnya saturasinya masih di atas 95 ya, masih aman. Oke lah ya. Artinya oksigennya saturasi seperti itu otak masih bisa bermetabolisme secara normal. Tapi kalau misalnya menyempit sekali saturasi di bawah 94, nah itu udah sedang, itu udah mulai tuh. Alarm ya. Iya, di bawah 90 apalagi bisa terjadi penurunan kesadaran. Oke, Dr. Reza, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya terkait asma. Apalagi tadi sudah dibahas mitos faktanya. Semoga bisa membantu teman-teman penderita asma. Terima kasih ya, Dok. Salam saya selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Reza. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa.